Situs Sendang Kamal terletak di Duku Sumber, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Sendang Kamal adalah sumber air atau petirtaan yang konon kabarnya sering digunakan oleh para putri Raja Mospati untuk mandi. Di samping itu, kolam pemandian Sendang Kamal dibangun pada masa penjajahan Belanda. Sehingga tidak mengherankan apabila tempat di samping pemandian ini juga terdapat sebuah bekas bangunan dengan arsitektur bergaya khas Belanda. Bangunan tersebut dulu berfungsi sebagai tempat bersantai ataupun berganti pakaian oleh orang-orang Belanda usai mandi di kolam Sendang Kamal. Prasasti Sendang Kamal terletak di Dusun Sumber, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Situs Sendang Kamal ini terletak di perkampungan rumah penduduk. Di sebelah selatan persawahan, sebelah utara pohon-pohon bambu juga perkampungan penduduk, dan sebelah timur dan barat juga perkampungan rumah penduduk. Dan situs Sendang Kamal ini sudah dikenal sudah ratusan tahun oleh masyarakat, dan pada waktu itu, pada zaman Belanda, situs ini yang memelihara adalah penjajah Belanda. Situs ini dulunya ada beberapa pohon batang. Ada 5 pohon batang, yaitu yang ketiga sudah tidak ada karena pohonnya itu sudah tua atau ditebang oleh warga sekitar atau karena roboh. Dan yang 2 masih ada, dan di sekitar Sendang Kamal itu ada kolam dan bangunan juga prasasti. Di dalam kawasan situs ini terdapat peninggalan bersejarah yang berdasarkan beberapa referensi memiliki kaitan erat dengan sebuah kerajaan di masa lampau, yaitu Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Peninggalan bersejarah tersebut berupa 3 buah prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Sendang Kamal atau Prasasti Kawambang Kulwan, yang sebenarnya ada 4 buah prasasti, namun 1 prasasti disimpan di Museum Nasional dengan nomor D.37. Di Sendang Kamal ada beberapa prasasti, yaitu prasasti dulunya itu terpencar-pencar, terletak di sebelah selatan bangunan. Jaraknya kurang lebih ada yang 9 meter, ada yang 10. Akhirnya oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Magetan pada tahun 1972 dikelompokkan menjadi 1, menghadap ke barat semua, biar untuk pengawasannya dan perawatannya lebih aman. Dan prasasti ini isinya biasanya berupa tulisan. Yang prasasti kan kata bangsa Sekertanya katanya pujian, tapi prasasti bisa diartikan juga penghargaan, piagam juga bisa. Tapi dikutip dari isi prasasti sedikit dari prasasti di Sendang Kamal itu, katanya suatu penghargaan dari penggawa kepada raja, yaitu berupa 400 ekor lembu. Makanya prasasti cagar budaya ini perlu dilindungi dan perlu dilestarikan dan perlu dipelihara agar terjaga dan dilestarikan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai kemungkinan sebagai objek wisata juga bisa. Huruf yang dipahatkan pada prasasti Kawambang Kulwan
terdapat di seluruh sisi dengan huruf dan bahasa Jawa kuno. Sedangkan pada bagian bawah dihiasi dengan pahatan hiasan bunga padma. Prasasti ini telah dibaca oleh J.L.A. Brandes walaupun hanya 12 baris bagian awal pada sisi depan. Walaupun nama raja pada prasasti ini tidak terbaca, tetapi dari angka tahun di ukiran prasasti yaitu 913 Saka, serta sumber data lain yang mendukung seperti kitab Wirataparwa yang ditulis tahun 918 Saka, menyebut di antara tahun tersebut diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh. Informasi yang diperoleh pada prasasti tersebut adalah berupa penetapan sima di Desa Kawambang Kulwan yang berupa sima swatantra dari Sri Maharaja yang diteruskan oleh Pudharma Sanggrama Wikranta dan diterima oleh Samgat Kaluruhan Puburung tentang pendirian bangunan suci untuk Dewa Siwa dan adanya ajaran kitab Siwa Sasana. Upacara tersebut dihadiri oleh para samgat dari berbagai daerah di sekitar Desa Kawambang Kulwan. Prasasti berhenti pada bagian pemberian hadiah. Prasasti Sendang Kamal itu ada kolam, ada bangunan, ada prasasti. Bangunan itu sudah tak beratap dan sampai sekarang tidak ada atapnya. Adipati Maspati Ronggo waktu itu menjabat sampai tahun 1865 sampai setelah itu yang menjabat kurang tahu. Pada waktu Bupati Madiun Raden Suronegoro pernah meninjau Maspati. Setelah sampai di Maspati bersama putrinya Nilowati, dia menjumpai kolam. Akhirnya dia tertarik ingin mandi di kolam tersebut. Setelah itu akhirnya beliaunya bersama putrinya Nilowati mandi di kolam tersebut. Tak puas-puasnya dia mandi di kolam tersebut. Tatkala dia mandi, airnya itu berubah menjadi jernih dan berkilau-kilauan seperti telur kamal dan wajahnya berubah menjadi bagus. Keduanya merasa heran dengan kejadian tersebut dan keajaiban itu seakan-akan kolam itu membuktikan bahwa kok gitu. Setelah mandi, beliaunya itu memanggil abdinya yang bernama Kartawirya. Kartawirya dipanggil untuk menamakan sendang itu Sendang Kamal. Setelah itu Kartawirya disuruh dan ditugaskan menjaga Sendang Kamal itu sampai turun temurun. Diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk peninggalan bersejarah seperti prasasti dan Sendang Kamal ini, karena merupakan bukti tentang kebesaran peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Sementara ini alhamdulillah kemarin sudah ada pembangunan dari pihak Kelurahan Maspati, yaitu pembangunan paving di sebelah kiri kanan kolam dan pagar. Dulunya sebelum dipagar itu memang ceritanya ada pagar kelilingnya seperti itu. Saya perhatiannya ya alhamdulillah kemarin juga Bapak Bupati sudah datang ke Sendang Kamal meresmikan pembangunan yang dipaving sama pagar dari kelurahan tadi. Harapan saya pemerintah dan dinas pariwisata tidak segan-segan menginformasikan masalah cagar budaya ini kepada masyarakat dan generasi muda untuk tertarik dengan benda-benda cagar budaya ini, karena benda-benda ini sangat unik, langka dan terbatas
dan tidak dapat diperbarui. Makanya harapan saya mudah-mudahan Prasasti Sendang Kamal ini kedepannya bisa digunakan untuk objek wisata dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan menambah perekonomian lingkungan masyarakat terutama dan Kabupaten Magetan umumnya. Lensaindonesia.com melaporkan dari Sendang Kamal, Maospati, Kabupaten Magetan.